warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in. Wa khususan li jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ila jami'i man ahsana ilaina wa khususan li arwahi al-madhkur fi qulubina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan, fi hadzal majlis al-mubarak. Segala macam puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di tempat ini, di majlis yang diberkahi. Wa hadzal majlis yusamma bi majlis al-barakah. Inilah majlis yang dinamakan majlis al-barakah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. Salawat salam mudah-mudahan terus tetap atas Rasul Allah, atas keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah. Allah yang telah menguatkan kita, melangkahkan kaki, menghadirkan diri, menghadirkan hati di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi saksi atas kebaikan kita hari ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang 9 ciri rumah yang membuat setan betah di dalamnya. Kalau kemarin-kemarin kita taunya agar rumah kita diberkahi Allah, agar rahmat turun di rumah kita. Nah sekarang mudah-mudahan cukup waktunya, kita akan sampaikan, kita bahas bersama tentang 9 rumah yang membuat setan betah di dalamnya. Mudah-mudahan itu bukan rumah kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rumah kita saat ini adalah tempat yang paling nyaman. Untuk apa? Untuk berlindung, untuk beristirahat, untuk berkumpul bersama keluarga. Itu rumah. Tapi jika tidak dijaga dengan iman dan ketakwaan, maka bisa jadi rumah yang kita kumpul di dalamnya menjadi rumah yang membuat setan juga betah di dalamnya. Na'udzubillah. Kira-kira rumah kita ini dibetahi oleh setan atau dijauhin? Pengen dibetahin setan atau dijauhin setan? Kita bahas yang pertama tentang satu dalil surat Al-An'am ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan-setan itu membisikkan kejahatan kepada teman-temannya
agar mereka berantem dengan kalian. Jadi yang nyuruh berantem itu adalah setan. Kemudian yang pertama cirinya adalah satu, musik dan hiburan yang berlebihan. Kalau ada musik di dalam rumah, ada hiburan yang berlebihan, itu cirinya adalah rumah yang sedang didemenin, yang dibetahin oleh setan. Pagi ini sampai sore, apakah rumah kita sudah begitu? Kita kan nggak mau. Jadi ciri yang pertama adalah ciri bahwa rumah yang disenangi oleh setan adalah rumah yang banyak musik atau hiburan yang berlebihan. Kenapa? Karena yang berlebihan itu akan membuat hati kita lalai dan secara otomatis akan membuang waktu sia-sia. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan yang tak bermanfaat baginya. Kemudian kita juga perlu milih satu hiburan yang bermanfaat. Hiburan tapi manfaat. Apa itu? Jalan-jalan, makan-makan, halan-halan. Kenapa kalau jalan-jalan pasti ada makan? Ada makan-makan. Kalau ngaji ada nggak makan-makan? Ya, kalau muludan aja. Kemudian batasin waktu dan juga agar tidak berlebihan ketika ada hiburan. Namanya manusia juga butuh hiburan pasti. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak bermanfaat. Sebagian manusia. Surat Luqman ayat 6. Jadi kita ini kadang udah tahu sesuatu itu nggak manfaat, tapi kita masih mau ngucap. Sesuatu udah kita yakini nggak manfaat, tapi kita masih mau dengerin. Sesuatu yang kita yakin nggak ada manfaat, tapi kita juga masih berada di dalam lingkaran itu, ada di tempat itu, padahal yakin kagak bermanfaat. Yang kedua cirinya adalah terjadinya pertengkaran dan bermusuhan di dalam rumah. Setan sangat senang dengan rumah yang penuh amarah. Gitu. Jadi setan itu kalau ada yang marah di dalam rumah, setan semakin menjadi-jadi. Maka kita harus banyak bersabar, latihan, berucap dengan baik, memaafkan, dan juga tidur tidak dalam keadaan marah. Kalau orang tidur dalam keadaan marah, ngimpinya ketemu apa? Orang marah terus tidur, mimpi ketemu? Udah pernah? Belum, berarti akan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika kamu mengkhawatirkan perselisihan, wa in ta'ifatani, dan jika ada dua kelompok manusia minal mu'minin, dua kelompok dari orang-orang yang beriman, iktatalu, mereka saling membunuh, fa aslihu bainahuma, bermusuhan, bertengkar, iktatalu, fa aslihu bainahuma, maka kalian harus memperbaiki di antara keduanya. Surat Al-Hujurat ayat 9. Bukan nambah-nambah. Ini kompor 1 jadi kompor 2, kompor 2 jadi kompor 3, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ciri yang pertama apa tadi, Bu? Banyak musik dan hiburan yang berlebihan. Ciri yang ketiga adalah rumah yang kotor. Ibu kalau punya rumah kotor, nah itu tanda setan seneng.
betah senang. Tidak terawat, kotoran fisik yang membuat setan betah. Makanya jangan biarkan rumah kita sampai banyak tai tikus. Bangun pasti tai tikus, itu artinya kotor rumah kita. Maka jaga kebersihan rumah, jaga kerapihan. Ini kalau ada tamu datang ke rumah pasti buru-buru engke heulanya di luar heula kunaon sabab can siap can rapi. Makanya kenapa rumah kita tidak rapi? Karena banyak barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Buang yang nggak dibutuhkan supaya rumahnya rapi. Udah rumahnya kecil, ada pembagian baju bekas, ikut berburu baju second. Seneng dengan yang second. Padahal tetap harus cari yang baru, berusaha cari yang baru. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Dan kita ini udah taubat berapa kali hari ini? Baca istighfar dari pagi udah berapa kali? Berapa kali, Bu? 2 kali. Enggak kehitung, berarti udah banyak. Nah, enggak usah hitungan ya. Itu surat Al-Baqarah ayat 222 menyatakan bahwa Allah senang kepada orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Nah, ciri yang ke berapa? Ciri yang keempat yaitu rumah yang penuh dengan maksiat. Ya. Banyak dosa dilakukan di dalam rumah. Banyak perkataan yang membuat tidak enak. Maka setiap kali kita mau nutup pintu, buka pintu rumah, kita harus terus berusaha berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kebaikan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang mukmin agar mereka menutup pandangannya. Ini pandangan, memandang, melihat, kalau itu tidak dihalalkan oleh Islam, enggak dihalalkan oleh syariat, maka sudah harus ditutup pandangannya. Yang berikutnya adalah tidak membiasakan sholat di dalam rumah. Terus diapain sholat? Sholat ya di luar rumah. Jadi cirinya adalah tidak membiasakan sholat di dalam rumah. Jadi rumahnya nggak pernah dibuat sholat. Harus rajin sholat. Ya. Sholat jangan terus di luar, tapi di rumah juga harus sering dibuat untuk sholat. Sholat berjamaah kalau ada imamnya. Kalau imamnya nggak ada berarti sholat sendirian. Jangan sholat sendirian tapi niatnya makmuman lillahi ta'ala. Padahal sholat sendirian. Dalam surat Toha 132 ayat 132 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Bersabar atas sholat. Orang kalau mau sholat tiba-tiba sholat nggak sah. Kenapa? Sholat harus pakai berwudu. Berwudu dulu baru sholat. Makanya wudu yang paling baik adalah, yang paling utama adalah berwudu pada saat dingin. Kapan dingin? Ya, jam 2 malam. Jam berapa lagi? Ya, yang dingin-dingin. Pokok yang sulit, waktu yang sulit, orang yang jarang mau berwudu, itulah fadilah dan pahalanya yang besar.
Kemudian berikutnya tidak ada salam, tidak ada adab ketika masuk rumah. Makanya biasakan sebelum salam berhenti di depan rumah lalu bermohon kepada Allah. Doa apa saja. Ya Allah, mudah-mudahan setelah aku masuk rumah ini nanti keluarga yang ada di dalam semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Anak semakin bahagia, semuanya yang ada di rumah semakin tentram. Baru bilang Assalamualaikum. Jadi tidak ada lagi ngos-ngosan, nahan napas nggak teratur, kemudian Assalamualaikum. Kayak nggak minta kepada Allah. Padahal kita sering minta kepada Allah, tapi kadang mintanya nggak sungguh-sungguh. Maka para jamaah sekalian, salam dan pakai adab. Ya, ajarkan kepada anak-anak adab. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan anak-anak belajar di sekolah, tapi adab anak-anak belajar di rumah. Dan itu adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua dari anak-anak kita. Yang berikutnya adalah ciri yang ketujuh, membuka banyak pintu kemaksiatan. Nah, itu adalah rumah yang disenangin oleh setan. Media, buka HP, buka handphone, nggak dikontrol. Siapapun yang ada di rumah, HP, TV, apalagi radio, musik, itu harus dikontrol. Sebab kita punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Ibu beriman? Nah, hai gitu. Maka jagalah oleh kalian diri kalian. Wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naron, dari api neraka. Jaga. Jangan sampai kita masuk surga sementara orang lain di dalam rumah kita justru masuk neraka. Na'udzubillah. Kemudian para jamaah sekalian, ciri 8 tentang rumah yang disenangin oleh setan adalah rumah tidak menjadi tempat tumbuhnya kebaikan. Nggak ada kebaikannya di dalam rumah itu. Nggak pernah buat ngaji, nggak pernah buat sholawatan, nggak pernah buat berzikir. Kenapa? Emang ahli baitnya, keluarganya nggak ada yang hobi kayak gitu. Coba kita kalau nggak zikiran tuh hobinya kira-kira kemana? Kalau kita saat ini nggak hadir di majelis zikir, kira-kira kita lagi di mana? Itu kan? Kita nggak tahu. Kalau bukan di majelis berarti, gitu. Makanya yuk banyakin kita hadir di majelis-majelis ta'lim, menghidupkan majelis-majelis ta'lim, karena itu innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, di dalam rumah itu harus ada saling membantu, harus ada saling sedekah, ya. Harus ada saling mengingatkan kebaikan, harus ada yang mengajak kepada kebaikan tiap hari. Makanya kita ini di dalam setiap hari harus terus berdakwah. Apa itu dakwah? Ngajak. Ibu ngajak nggak tadi? Mau ngaji ngajak nggak? Ngajak yang ngajak. Ada yang WA? Saya ngaji yuk. Ada? Ada. Alhamdulillah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kalian terhadap kebaikan dan hal takwa. Hal yang berurusan dengan kebaikan, hal yang berurusan dengan ketakwaan, kalian tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan.
dan jangan tolong menolong terhadap dosa, wal udwan, dan hal yang menyebabkan permusuhan. Giliran musuhin orang ikut-ikut, giliran demo ikut-ikut. Nah gitu. Kita udah tahu batasan mana yang harus kita ikut demo, mana yang kita tidak boleh ikutan demo, udah tahu. Makanya kita harus punya namanya saldomir. Apa itu? Tanya hatimu, bagus apa enggak. Maka kemudian ciri berikutnya adalah yang ke-9, rumah yang jauh dari zikir dan bacaan Al-Quran. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rumah itu yang jarang diisi dengan zikir dan Al-Quran mudah dimasukin setan. Makanya kita menjelang masuk rumah berdoa, kemudian sering aja berdoa, ya Allah, ingat Allah, zikir, ngucapin apa, kalimat-kalimatullah, ya Allah, asmaul husna. Nggak usah semuanya, ya seingat kita aja. Maka rumah itu perlu dihidupkan dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dan juga dengan majlis-majlis ilmu setiap hari. Mudah-mudahan rumah kita tidak menjadi rumah yang disenengin oleh setan. Karena kalau disenengin setan berarti rumah kita dijauhin oleh Allah. Ya, harus selalu bersih. Biasakan rumah juga harus dipakai untuk sholat, ya. Jangan sampai punya rumah hanya buat tidur aja, buat masak aja. Apalagi punya rumah ditempatinya setiap Sabtu Ahad aja. Kalau Sabtu Ahad baru ke rumah. Itu rumah apa namanya? Nah, rumah villa. Rumah villa, makanya villanya angker. Kenapa angker? Jarang dibuat sholat. Para jamaah sekalian nih, ada caranya kita supaya rumah kita tidak disenangin setan. Rumah yang tidak disenangi setan, 1, harus ada zikir. 2, rumah ada zikir. Yang pertama, yang kedua harus kita sholat di dalam rumah. Kalau sholat wajib laki-laki ya di musola, di mana lagi? Di masjid. Tapi perempuan sholat sunnah di rumah harus ada. Ini suaminya kagak bisa jadi imam, ya udah istrinya yang jadi imam. Bagi anak-anaknya, jangan bagi suaminya, nggak bisa. Kemudian baca Al-Quran yang ketiga, nggak bisa baca Quran, baca terjemah. Nggak bisa baca terjemah, baca tulisan Latin. Nah, baca Indonesia, nggak bisa. Kalau nggak bisa juga, ya udah. HP-nya disetel. Bismillahirrahmanirrahim. HP yang nyanyi, yang ngaji. Kemudian rumah juga harus bersih. Ini solusinya. Biasanya ini suka naruh jemuran di dalam kamar mandi, itu nggak boleh. Jemuran kok di kamar mandi? Bukan. Baju kalau belum mau dibersihin, belum mau dicuci, udah jangan dibiarkan di dalam kamar mandi. Udah direndam, nggak diangkat-angkat. Udah bau busuk, baru diangkat. Nah itu setan semua tuh. Kemudian menjaga akhlak. Jadi kalau kita lihat anak kita nggak berakhlak di rumah, segera tegur. Kita seringnya melihat orang ya, giliran di rumah orang lain itu anak lari sana, lari sini. Itu bukan karena sekali itu terjadi, tapi itu adalah kebiasaan yang dia bawa. Di rumah sendiri kayak gitu, maka di rumah orang lain juga akan sama. Selanjutnya solusinya adalah silaturahim. Nyambung kasih, bukan malah memutuskan. Nah, solusi yang terakhir adalah pendidikan keluarga. Itu Masya Allah ya, kalau masyarakat ada pendidikan. Ada rumah, ada masyarakat, ada sekolah. Tiga-tiganya ini harus selalu kerjasama.
Kalau masyarakat dengan orang tua nggak kerjasama, maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Ayo kita mulai hal-hal di rumah kita sendiri agar rumah kita dijauhin oleh setan, ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan rumah kita rumah yang penuh berkah, rumah yang penuh ketenangan, dan juga rumah yang penuh kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Kenapa merah putih?